Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentu saja yang pertama itu ada akar. Akar pada tumbuhan dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Sementara itu, akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergelombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, bisa dilihat ya perbedaan akar tunggang dan akar serabut ada di buku dan ada juga di slide-nya. Lalu, berdasarkan fungsi bagi tumbuhan, akar dibedakan menjadi ada akar gantung atau akar udara berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pada pohon beringin. Lalu ada akar napas, merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Lalu ada akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contoh pada pohon kenari dan pohon randu. Yang terakhir ada akar tunjang, berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya pada tumbuhan pandan. Nah, bisa dilihat ya di buku halaman 13 jenis fungsi akar bagi tumbuhan. Ada akar gantung, akar napas, akar papan, dan akar tunjang. Selanjutnya yaitu batang. Batang pada tumbuhan dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu merupakan batang yang keras dan mengandung kabium. Kabium terdapat di antara pembuluh angkut, xilem, dan flum. Lalu batang basah bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah, merupakan ciri dari batang basah. Nah, bisa dilihat ya anak-anak di buku halaman 14. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhan batang berkayu ada mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Sedangkan batang basah pada tumbuhan seledri, contohnya tumbuhan batang basah yaitu pisang, bayam, kelompok rumput, dan juga jagung. Materi selanjutnya yaitu daun dan bunga. Kita bahas daun dulu. Daun memiliki bagian-bagian yang terdiri atas, tangkai daun, tulang daun, dan lembar daun. Nah, daun sendiri dibedakan menjadi 4 ya. Ada daun tulang menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Contoh dari tulang daun menyirip yaitu ada daun jambu dan daun mangga. Tulang daun menjari contohnya yaitu daun pepaya dan daun singkong. Lalu tulang daun melengkung contohnya yaitu daun sirih dan daun eceng gondok. Serta tulang daun sejajar contohnya yaitu daun padi dan daun jagung. Nah, berdasarkan jumlah lainnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh dari daun majemuk antara lain daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat ya daun kelapa seperti apa, daun putri malu yang ada durinya seperti apa. Nah, ada contohnya di halaman 16 untuk daun.
Selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan bagi sebagian tumbuhan. Bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan disebuki oleh sabuk sari lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu ada putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga tersebut. Nah, putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Sedangkan benang sari adalah alat reproduksi jantan. Lalu ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang berwarna yang berfungsi menarik perhatian hewan yang membantu penyerbukan pada bunga ya. Mahkota. Lalu ada kelopak. Kelopak adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. Lalu ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Nah, seperti itu ya anak-anak. Contohnya bisa juga dilihat di buku halaman 17. Selanjutnya yaitu biji. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 atau monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping 1 dan berkeping 2. Nah, ada di buku halaman 18 ya. Contoh dari dikotil dan monokotil. Dikotil itu berkeping 2 dan biasanya daunnya itu tulang daunnya itu menyirip atau menjari, lalu batangnya berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, ada kambiumnya dan bunganya. Terdiri perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Akarnya berbentuk tunggang, contohnya yaitu mangga, kacang tanah, rambutan, dan jambu. Sedangkan biji monokotil jumlah keping bijinya yaitu 1. Tulang daunnya sejajar atau melengkung, batangnya tidak ada kambium, bunganya hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Yang tadi kan kelipatannya 2, 4, 5, sekarang 3. Lalu akarnya berakar serabut dan contoh tumbuhannya yaitu jagung, padi, dan kelapa. Nah, materi yang terakhir yaitu buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemancar biji tumbuhan. Nah, bisa diperhatikan bagian buah pada gambar di buku ya, halaman 19. Ada daging buah, ada biji, ada kulit buah. Ini gambar buah alpukat ya. Nah, buah dibedakan menjadi buah asli atau sejati dan buah palsu atau semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah seperti mangga, jeruk, dan rambutan. Sedangkan buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Nah, mangga termasuk buah sejati yang berasal dari bakal buah. Sedangkan jambu monyet, bagian buah yang dikenal pada jambu monyet sebenarnya adalah tangkai buah yang mengembung. Bisa dilihat di halaman 19 ya, tangkai buah yang menggembung dari jambu monyet. Nah, anak-anak, untuk materi IPA pada hari ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang kurang dipahami dari penyampaian Bapak, boleh ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.